Pelajaran Matematika kelas 5 SD semester pertama, bab 1, pecahan. Pada pembelajaran kedua, yaitu tentang operasi hitung pecahan, khususnya penjumlahan pecahan campuran. Pengertian pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Seperti contoh di bawah ini, ada dua buah gambar lingkaran. Yang pertama lingkaran penuh dan yang kedua lingkaran yang sudah terbagi menjadi 4. Salah satunya diarsir. Dalam bahasa matematika maka dibaca 1/4. Pengertiannya, 1 adalah merupakan bilangan bulat dan 1/4 adalah bilangan pecahan. Pada penjumlahan pecahan campuran, penyelesaiannya juga sama seperti pecahan biasa. Hanya saja pecahan campuran dirubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Ikuti ya selanjutnya. Contoh, ubahlah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. 5/6/7 sama dengan titik-titik. Cara untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa adalah kalikan penyebut dengan bilangan bulat yang di depannya, lalu tambahkan hasil perkalian tersebut dengan pembilangnya. Hasil dari perkalian dan penjumlahan tersebut adalah bilangan pembilang pada pecahan biasa, dan bilangan penyebutnya tidak berubah. Maka, dari soal 5/6/7 untuk dirubah menjadi pecahan biasa adalah 7 dikali 5 ditambah 6/7. Dan harus diingat, ketika ada operasi hitung campuran antara perkalian dengan penjumlahan, maka yang harus didahulukan adalah perkalian. Jadi, 7 kali 5 ditambah 6, yang harus didahulukan adalah perkalian dulu. 7 kali 5, 35 ditambah 6/7. Maka hasil dari 5/6/7 menjadi pecahan biasanya adalah 41/7. Mudah kan? Untuk selanjutnya, mari kita bahas tentang cara mengerjakan soal penjumlahan pecahan campuran yang penyebutnya sama. Perhatikan contoh di bawah ini. 2/1/4 ditambah 1/2/4 sama dengan titik-titik. Nampak dalam soal, kedua pecahan ini memiliki penyebut yang sama, yaitu 4. Cara pertama, karena penyebutnya sama, maka jumlahkan bilangan bulat pertama dengan bilangan bulat kedua. Bilangan bulatnya adalah 2 dan 1 yang dikasih warna biru. Kemudian pembilang dengan pembilang. Pembilangnya adalah 1 dan 2 dikasih warna merah. Sedangkan penyebutnya tetap, yaitu 4. Jadi hasil dari perhitungannya adalah bilangan bulatnya ditambahkan 2 ditambah 1, pembilangnya ditambahkan 1 ditambah 2/4. Hasilnya adalah 3/4. 2 tambah 1, 3. 1 tambah 2, 3. Penyebutnya adalah 4. Mudah kan? Cara kedua, ketika kita melihat soal pecahan campuran yang penyebutnya sama, yaitu dirubah dulu menjadi pecahan biasa. Kita lihat soalnya, 2/1/4 ditambah 1/2/4 sama dengan, angka 4 sebagai penyebut langsung saja ditulis di dua kolom tersebut.
Kemudian untuk pembilangnya, masing-masing kolom itu ada perkalian dan penjumlahan. Perkalian antara penyebut dengan bilangan bulat ditambah pembilang. 4 kali 2 ditambah 1 per 4 ditambah 4 kali 1 ditambah 4 kali 1 tambah 2 per 4. Maka hasil dari perkaliannya adalah 4 kali 2 8, 4 kali 1 4. Jadi 8 ditambah 1 per 4 ditambah 4 ditambah 2 per 4. Hasil dari penjumlahannya 9 ditambah 6 per 4 sama dengan 15 per 4. Ingat, 15 per 4 itu merupakan pecahan senilai dalam bentuk pecahan campurannya, yaitu 3 per 4. Atau dalam bahasa yang lain, 3 per 4 sama dengan 4 kali 3 ditambah 3 per 4 sama dengan 12 ditambah 3 per 4 sama dengan 15 per 4. Mudah kan? Sekarang kita masuk kepada penjumlahan pecahan campuran yang berbeda penyebutnya. Ya, cara mengerjakan soal penjumlahan pecahan campuran yang penyebutnya berbeda, maka terlebih dahulu harus mengubah pecahan tersebut menjadi pecahan biasa. Setelah itu, sama seperti penjumlahan pecahan biasa, jika penyebutnya berbeda, maka samakan dulu penyebutnya. Perhatikan contoh di bawah ini. 1 2 per 3 ditambah 2 1 per 5 sama dengan titik-titik. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ya. 1 2 per 3 ditambah 2 1 per 5 sama dengan titik-titik. Maka langkah yang pertama, pindahkan dulu penyebutnya ke masing-masing kolom. Kolom pertama penyebutnya 3, kolom kedua penyebutnya 5. Lalu untuk mengisi pembilang masing-masing kolom adalah penyebut dikali bilangan bulat ditambah pembilang. Pada kolom kedua pun sama. Penyebutnya dikali bilangan bulat ditambah pembilang. Maka di sini tertera pada kolom pertama 3 kali 1 ditambah 2 per 3. Pada kolom kedua 5 kali 2 ditambah 1 per 5. Maka selanjutnya hasil perkalian dari 3 kali 1 yaitu 3. Hasil perkalian dari 5 kali 2 yaitu 10. Maka langsung disimpan. 3 ditambah 2 per 3 ditambah 10 ditambah 1 per 5. Maka hasilnya adalah masing-masing kolom nampak 5 per 3 ditambah 11 per 5. Di sini nampak bahwa penyebutnya masih berbeda. Berarti di sini belum tuntas. Maka untuk selanjutnya masuk kepada metode yang kedua, yaitu dengan cara mencari KPK untuk menyamakan penyebutnya. Ya, langkah kedua menyamakan penyebut dengan metode mencari KPK-nya. 5 per 3 ditambah 11 per 5 sama dengan titik-titik per KPK ditambah titik-titik per KPK. Nah, sekali lagi berbicara tentang kelipatan itu berbicara tentang lengkap ya. Berbicara KPK tentang kelipatan atau lengkap. Ulangi lagi ya. Ya, kita cari kelipatan dari 3. Berapa aja? Ya, kelipatan dari 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, dan seterusnya. Kemudian kita pun cari lagi kelipatan dari 5.
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, dan seterusnya. Setelah masing-masing angka atau kelipatan dari masing-masing angka antara 3 dan 5 didapati, maka tugas selanjutnya adalah mencari kelipatan persekutuan dari 3 dan 5. Untuk melihat ini, kita cari angka-angka yang muncul, dalam artian angka yang sama yang muncul pada kelipatan masing-masing. Kalau sudah didapat, maka lingkari angka-angka tersebut. Di sini ada angka 15 dan angka 30. Maka tulis saja kelipatan persekutuan dari 3 dan 5 adalah 15 dan 30. Untuk selanjutnya kita masuk ke kelipatan persekutuan terkecil atau KPK-nya. Untuk menentukan KPK, maka lihat dari hasil kelipatan persekutuannya. Mana di antara 15 dan 30 yang paling kecil? Ya, yang paling kecil ada 15. Maka 15 merupakan KPK dari 3 dan 5. Setelah didapati KPK-nya ada 15, maka simpan angka 15 itu pada kolom pertama sebagai penyebut. Dan pada kolom kedua, angka 15 disimpan juga sebagai penyebut pada kolom kedua. Lalu kita masuk dalam perkaliannya untuk mengisi pembilang masing-masing kolom, yaitu 5 kali 5 sama dengan 25. Pada kolom kedua, 3 kali 11 sama dengan 33. Jadi hasilnya 25 per 15 ditambah 33 per 15. Karena penyebutnya sekarang sudah sama, maka tinggal geser penyebut tersebut ke kanan, yaitu 15, dan pembilang kedua kolom tersebut dijumlahkan. 25 ditambah 33, hasilnya 58. Jadi dari sini nampak jelas dari perjalanan menuju hasil akhir, yaitu 58-15. Tapi yang perlu diingat, ya ingatlah, karena 58 per 15 nampak pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, maka harus diubah ke pecahan senilai dalam bentuk pecahan campuran. Nah, caranya 58 per 15 itu sama dengan 58 dibagi 15. Hasilnya 3. Dan sisanya adalah 13. Atau 3 kali 15, 45. Sisanya berapa? 13. Maka 3 menjadi bilangan bulat, sedangkan 13 menjadi pembilang. Sedangkan penyebutnya tetap, yaitu 15. Jadi pecahan yang senilai dari 58 per 15 adalah 13 per 15. Mudah kan? Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Dipersembahkan oleh Pak Kos dari SDN Jombang 03 Ciputat. Bahan pustaka yaitu bahan ajar matematika untuk kelas 5 SD atau MI semester pertama. Materi ajar pokok bahasanya yaitu operasi hitung pecahan. Like kalau suka dan subscribe untuk dapat notifikasi video terbaru. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Aku cinta matematika. Sampai jumpa.